dia sengaja mengatur seperti itu untuk mengelabui mereka, untuk mengelabui semua pejabat, semua ulama-ulama supaya dia tidak artinya tidak dirondrongi. Karena dia tidak mau dirondrongi, jadi memang persiapannya sudah lengkap, Saktinya Sanjuru Selamat kaum Galipat. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berwasiat bahwa nanti di akhir zaman akan bermunculan banyak ulama yang membingungkan umat, sehingga umat tidak bisa membedakan mana ulama warasatul anbiya, penerus para nabi, dan mana ulama su atau ulama yang menyesatkan umat. Menyinggung soal ulama su ini, Abu Dzar pernah berkata, "Dahulu saya pernah berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, sungguh bukan Dajjal yang aku takutkan atas umatku." Rasulullah mengulangi perkataan itu sebanyak 3 kali. Lalu Abu Dzar bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah selain Dajjal yang paling engkau takutkan atas umatmu?" Rasulullah menjawab, "Para tokoh atau orang-orang yang ditokohkan yang menyesatkan." Termaktub dalam Musnad Ahmad. Orang-orang yang mengaku ulama ini semakin merajalela di zaman sekarang ini. Mereka menggait pengikut dengan memamerkan berbagai bentuk keahlian, kesaktian, serta kehebatan-kehebatan yang menimbulkan rasa takjub dan kagum dari para pengikutnya, tanpa sadar bahwa kesaktian, kehebatan serta keahlian itu telah menyeret mereka pada kesyirikan dan hampa dari keilmuan agama Islam, jauh dari tauhid, serta melanggar dan bertentangan dengan sunnah. Kelompok ulama su ini akan melakukan berbagai cara untuk melanggengkan ajaran-ajaran serta menjaga kelompoknya. Bahkan mereka tidak segan-segan menggunakan klinik, menggunakan dukun, serta bersekutu dengan jin dan melakukan praktek-praktek yang nyata-nyata dan jelas-jelas menyalahi syariat. Ulama-ulama lurus yang berusaha mengingatkan dan menyelamatkan mereka akan disingkirkan dan difitnah serta dijauhkan dari umat. Itulah yang terjadi dalam kelompok Islam Jamaah LDII. Terhitung sejak tahun 1941, pendiri Islam Jamaah Haji Nur Hasan membelenggu ribuan pengikutnya dalam sebuah doktrin 354. 3 yang wajib ditaati, yakni Allah, Rasul, Amir. 5 bab yang wajib dilaksanakan, yakni ngaji, ngamal, membela, sambung, taat. Dan 4 tai keimanan yang harus diamalkan, yakni berdoa, bersyukur, mengagungkan, dan mempersungguh. Secara sepintas, pola doktrin 354 atau Galipat terlihat sangat bagus. Sebab memang demikianlah, sebuah doktrin harus terlihat baik, karena kebaikan itulah yang akan menjadi daya tarik, yang akan memancing banyak orang untuk masuk dan bergabung dalam kelompoknya. Yang mendengar, yang melihat itu tertipu, tertipu sebenarnya itu. Bukan sebenarnya itu, bukan. Dia sengaja mengatur seperti itu untuk mengelabui mereka, untuk mengelabui semua pejabat, semua ulama-ulama supaya dia tidak artinya tidak dirondrongi. Karena dia tidak mau dirondrongi, jadi memang persiapannya sudah lengkap semua segala-galanya. Pola 354 inilah yang dijadikan inti ajaran oleh kelompok LDI Islam Jamaah. Terus dibunuh di Kediri. Bahwa memang benar yang wajib ditaati adalah 3, yakni Allah, Rasul, Amir,
atau yang dikenal secara umum adalah umaro. Tetapi umaro yang dimaksud dalam Islam Jamaah adalah bukan penguasa, tetapi adalah pimpinan kelompok, pimpinan golongan mereka. Dan kunci ketaatan ada di tangan sang pemimpin atau sang amir. Loh, jin yang mendampingi aku di mana sekarang? Terus minggat. Terus dibunuh di Kediri? Ya ora lah. Ora. Rangkul karo Bapak Imam. Kowe wis ora kafir, wis kafir. Gitu ya? Ora melu Bapak Imam gitu. Anjane lek wis terpengaruh ngono iki wis melu-melu kolil. Aturan Allah Rasul baru bisa sah dilaksanakan apabila telah disahkan oleh sang amir. Bahkan larangan Allah Rasul pun boleh saja menjadi wajib dilaksanakan apabila telah menjadi ijtihad sang amir. Iki wis kafir murtad. Awakmu tahu aku kafir tekan ndi? Iya wis ora taat Bapak Imam melu kolil. Kapan aku melu kolil? Kolil. Lah ya kapan aku melu? Wis murtad dia. Kapan aku melu? Kowe wis melu kolil. Lah kok awakmu tahu 5 bab yang menjadi program ibadah warga LDI Islam Jamaah, yakni ngaji, ngamal, membela, sambung, dan taat. Juga kuncinya ada pada poin kelima, yakni ketaatan pada sang amir, yang artinya bentuk ibadah apapun yang mereka laksanakan harus ditujukan sebagai bentuk ketaatan kepada sang amir. Beberapa bukti diantaranya dalam proses pernikahan antar warga Islam Jamaah atau LDI dinyatakan tidak sah apabila mempelai wanita dinikahkan oleh walinya yang bukan termasuk golongan Islam Jamaah atau belum berbaiat kepada sang amir. Seorang wali yang menikahkan anak perempuannya dinyatakan batal apabila sang wali tersebut belum berbaiat kepada sang amir dan pernikahan itu dinyatakan melanggar peraturan Bapak Imam. Iki wis kafir murtad. awakmu tahu aku kafir tekan ndi? Iya wis ora taat. Karena dianggap bahwa orang di luar Islam Jamaah itu bukan Islam alias kafir, maka ya ketika ada kemungkinan ya anaknya orang Islam Jamaah ini diinginkan, dilamar oleh orang di luar itu ya bener-bener nggak boleh. Kecuali kalau sudah ngebet dia harus baiat dulu walaupun dia belum paham tentang akidah-akidah di dalam jamaah ini gitu. Iya, dia harus ngaji dulu, harus baiat dulu. Pokoknya baiat lah, walaupun itu di karbit, yang penting baiat dulu untuk mendapat label sah sebagai orang Islam, kayak seperti itu. Baru dinikahkan gitu loh. Awakmu tahu aku kafir tekan ndi? Iya wis ora taat Bapak Imam melu kolil. Kapan aku melu kolil? Dalam hal pemberian sodakoh hanya dianggap sah apabila sodakoh itu diserahkan kepada Bapak Imam melalui jaringan keamiran atau perwakilan amir yang ada di setiap kelompok di tingkat desa dan daerah. Pembagian zakat ya tidak ada pembagian zakat itu kemudian diserahkan kepada orang-orang di luar, walaupun itu dia punya hak dan dekat dengan lokasi kita, itu tidak dimungkinkan. Zakat itu tidak ada ceritanya dibagi dengan orang di luar Islam Jamaah. Menghadiri majelis ilmu pun hanya dianggap sah dan benar apabila yang mengadakan kegiatan pengajian dan penyampai materinya adalah pengurus LDI Islam Jamaah. Seorang pengikut Islam Jamaah yang mengikuti kajian di luar Islam Jamaah adalah batil dan terlarang. Ibadah sholat, zakat, puasa, sampai haji dan umroh hanya dianggap sah apabila dilaksanakan di bawah penyaksian keamiran bersama wakil-wakilnya. Saya yakini tidak akan menemukan satupun orang Islam Jamaah yang mau bermakmum dengan orang di luar Islam Jamaah. Tidak dimungkinkan. Kalau terjadi, ya pasti dia bukan lagi orang Islam Jamaah. 4 tali keimanan yang berisi 4 poin
yakni berdoa, bersyukur, mempersungguh dan mengagungkan, juga sama halnya. Semua harus ditujukan kepada sang amir. Maksud pelaksanaannya agar hati dan jiwa tetap terpatri kuat dalam lingkaran jamaah Islam LDII. Sejumlah ulama yang memiliki kefahaman Islam yang lurus dan berusaha membenarkan berbagai bentuk penyimpangan itu disingkirkan dan dijauhkan dari umat. Seluruh pengikut Islam jamaah diwanti-wanti untuk tidak berhubungan dan berkomunikasi dengan ulama-ulama itu. Keamiran Islam jamaah membentengi jemaahnya beserta para pengikutnya dengan cara memfitnah para ulama dengan berbagai bentuk tudingan, antara lain dituding ingin merebut keamiran Islam jamaah, dituding ingin menghancurkan jamaah, dituding sebagai pemecah belah. Keamiran pun mengutus penerobos-penerobos atau orang-orang kepercayaannya ke seluruh daerah guna menyampaikan amanat dan pesan dari sang amir yang berisi beberapa poin bahwa segenap ulama yang dipecat itu telah ditabayun oleh keamiran. Untuk itu, segenap jemaah dan pengikut tidak perlu lagi melakukan tabayun langsung kepada para ulama-ulama tersebut. Meski secara detail proses tabayun itu tak pernah disampaikan kepada warga Islam jamaah LDI. Sejumlah buku atau kitab-kitab yang pernah ditulis oleh ulama-ulama alumni Haramain itu dinyatakan ditarik dari peredaran dan tidak boleh dibaca, tidak boleh dipelajari dan diamalkan tanpa penjelasan apa sebab musababnya. Di awal-awal 2018 ada satu ijtihad supaya mengumpulkan hasil karya Ustadz Khalil. Di situ saya bergejolak. Kenapa kok ini bisa ditarik? Sementara yang saya saksikan bahwa yang menjadi karya tulis Ustadz Khalil ini semua referensinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian di Geringging sendiri terjadi perubahan kurikulum. Yang tadinya ada pelajaran bahasa Arab dicoret. Segenap ulama itu dipecat, dinonaktifkan karena dianggap telah berbuat kesalahan. Namun kesalahannya apa tak pernah disampaikan, karena memang sesungguhnya tidak ada kesalahan sedikit pun. Satu-satunya yang dianggap kesalahan oleh sang amir Islam jamaah adalah ulama-ulama itu ingin meluruskan dan membenarkan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Pemikiran-pemikiran yang atau kejanggalan-kejanggalan yang terjadi itu, dan itu saya senang untuk mengikutinya sebagai tambahan wawasan keilmuan. Dan alhamdulillah dari situ salah satunya kita tidak boleh takfiri, itu sudah menjadi menu lah saat itu. Kemudian di bersamaan itu juga ada kegiatan tahfidz Quran di tempat kami di Gereja Alam Sentosa, yang juga itu menghantarkan kami lebih dekat dengan para masyayikh. Ternyata dalam perjalanannya baru 2 tahun tiba-tiba masyayikh kita dinonaktifkan. Nah, di situ ada banyak kejanggalan. Lah, kok bisa seperti itu? Sementara bumbu atau yang disampaikan di dalam Islam jamaah, pembunuhan karakter terhadap masyayikh itu sangat kental sebetulnya. Nah, sementara kita ini yang cukup intens berhubungan dengan masyayikh itu tidak mendapati apa yang diberitakan di kepengurusan Islam jamaah. Maka di situ semakin bergejolak. Maka hilanglah semua kebaikan para asatis itu. Hancur lebur karakter para ulama-ulama dan asatis itu. Padahal sebelumnya mereka semua merupakan tokoh utama dan tokoh ulama di kalangan Islam jamaah LDI. Para asatis itu adalah tokoh-tokoh yang dibanggakan. Namun tatkala ulama-ulama itu menemukan banyak kekeliruan dan berusaha meluruskannya, maka para pembesar keamiran Islam jamaah berubah 180 derajat, membenci dan menghina. Mereka menebar fitnah dan kebencian itu kepada seluruh pengikut-pengikut mereka dengan tudingan-tudingan yang tidak benar. Di pengajian itu salah satu penasihat dari
Islam Jamaah memberikan nasihat, dalam nasihatnya itu menjelek-jelekkan, menghina tiga ulama Jokam Islam Jamaah yang dimurtadkan. Salah satunya adalah Ustadz Khalil Bustami. Dijelek-jelekan di depan umum, di depan para pengurus Islam Jamaah di Banguntapan, Yogyakarta 3. Lah, padahal setahu saya yang namanya agama Islam itu tidak boleh menjelek-jelekan, tidak boleh menghina. Tapi kenapa di Islam Jamaah di hadapan umum dia menjelek-jelekan, bahkan menghina tiga ulama yang dimurtadkan, termasuk Ustadz Khalil Bustami? Akibatnya, para pengurus, mubalik, dan warga-warga LDI yang ada di daerah-daerah yang tidak tahu persis persoalan, bahkan tidak mengenal ulama yang dinonaktifkan itu, ikut membenci, merendahkan, dan menghina. Yang muncul dalam pikiran mereka adalah ulama-ulama itu jahat, pemecah belah umat, mengajarkan kesesatan, ingin merebut kursi keamiran, dan lain-lain bentuk fitnah yang mereka ciptakan. Astagfirullah. Lah, mulai dari saat itu saya secara sembunyi-sembunyi saya mulai buka kajian dari Ustadz Khalil Bustami via YouTube. Waktu itu saya ikuti kajian via YouTube dengan cara sembunyi-sembunyi, karena jelas oleh pengurus Islam Jamaah dilarang keras. Secara sembunyi-sembunyi saya mendengarkan kajian Ustadz Khalil Bustami, termasuk kajian Abdullah Mas'ud, termasuk kajian Aziz Ridwan. Saya hanya beberapa kali mengikuti kajian mereka. Semua hujah-hujahnya meyakinkan, semua hujah-hujahnya benar, semua hujah-hujahnya sangat meyakinkan. Sehingga saya hanya beberapa kali ikut kajian saja, saya sudah meyakini kalau Islam Jamaah Lemkari Jokam Lekdi itu adalah ajaran yang sesat. Mulai saat itu saya sudah hanya mungkin hitungan hari nggak sampai 1 bulan, saya sudah meyakini bahwa Islam Jamaah Lemkari Jokam Lekdi adalah ajaran yang sesat, ajaran yang menyimpang. Betapa saktinya sang juru selamat kelompok Islam Jamaah LDI dalam menyesatkan pengikut-pengikutnya. Dengan berbagai cara yang hebat, mereka menebar fitnah, menanam dosa jariah. Maka setiap ada pengikut yang membenci dan mencaci para ulama, maka saat itu pula para pembesar keamiran yang menebar fitnah dan kebencian itu akan menerima kiriman dosa jariah. Sungguh sulit dibayangkan betapa besar dosa yang akan mereka pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Na'udzubillahi min zalik. Sementara itu mereka, para mantan pengikut Islam Jamaah yang telah terbebas dari doktrin sesat itu, doktrin 354, sama sekali tidak memiliki rasa sakit hati sebagaimana yang ditudingkan oleh para pembesar Islam Jamaah. Yang ada adalah rasa prihatin dan keinginan besar untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Mereka sekedar ingin menggugurkan kewajiban karena membayangkan betapa besar tanggungan risiko yang akan dipertanggungjawabkan besok di yaumil kiamah. Mereka sekedar ingin menyampaikan kepada saudara-saudaranya yang masih terjebak dalam lingkaran Islam Jamaah LDI bahwa ajaran yang diberikan kepada mereka adalah ajaran yang salah, bukan ajaran Islam. Sebab Islam tidak mengajarkan kebencian, Islam tidak mengajarkan permusuhan. Terlebih pula ajaran-ajaran yang mengarah pada kesyirikan. Ini menyikapi video yang beredar sementara ini ya, beredar yang si ibu-ibu yang memberikan testimoni bahwasanya dia disuruh nyantet katanya ya. Bagi saya itu video nggak menjadi kaget ya, karena tahun waktu zaman Marioso tuh rame-ramenya Marioso, waktu itu saya diajak disuruh amal soleh istilah di jamaah itu untuk nemenin para tokoh yang ada di sini, sebagian tokoh kecil, oknum ya, maaf ya. Datang ke daerah Banyumas ya, Banyumas.
Di situ kita datang ke sana, itu jadi penitia deklarasi telah lahirnya Satria Paninggit. Waktu itu saya ingat betul ada salah satu tokohnya juga yang menjadi penitia utama, itu wakil imam daerah yang dari Bali. Itu mungkin udah pada kenal lah orang itu ya. Terus banyak tokoh-tokoh oknum ya, oknum pusat ada kumpul di situ. Terus dia ngomong ke saya bahwa kita ini ada di Ponotogamanya katanya. Tahun 2000-an lah, 2000 berapa gitu kan. Nah itu intinya gini, telah lahir Satria Paninggit yang akan membawa kemakmuran Indonesia dan menggali harta-harta karun yang ada di mana di daerah-daerah. Karena yang waktu itu yang kumpul itu bukan hanya orang jamaah, bukan hanya orang LDI, tapi beberapa orang-orang dari seluruh pelosok datang di situ kumpul. Jamaah itu yang jadi penitiannya. Bahkan masyarakat di situ dikasih beras, dikasih beras per karung kan. Saya bilang, ini uangnya dari mana? Maaf ya. Waktu itu informasinya dari jamaah, uang impak gitu. Ceritanya kan, wah ini pada toko pada kumpul lagi di sini kan. Waktu Akbar saya bilang, nih gimana ini? Itu dia udah main klinik, ya. Apa yang disebutkan di situ ada Satria Paninggit telah lahir, dideklarasikan, didandanin kayak kerajaan gitu kan, di panggung situ. Terus disebutin aja Nyi Roro Kidul lah, apalah kan. Loh. Aku pikir kalau emang harta karun, ya, emas yang segitu banyaknya. Emas itu kan bukan barang gaib, Pak. Betul. Ya enggak? Kenapa mesti ada di negara jin? Terus jin bisa mengangkat, ya Citra Stelit aja bisa tahuan di situ benar ada emas atau enggak gitu loh. Ya enggak? Ini enggak masuk logika saya, ini orang-orang sakit semua. Aksi pemagaran yang digencarkan keamiran Islam Jamaah LDI kepada pengikut-pengikutnya saat ini sungguh penuh dengan kebencian, menyuburkan permusuhan kepada ulama, memupuk pertikaian dan permusuhan, memupuk kepahaman sesat yang jauh dari keislaman, memutus persaudaraan demi mempertahankan aliran dana dari praktik pungutan liar yang mengatasnamakan agama, memelintir dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah untuk melanggengkan sistem kebiadaban, penipuan, pemerasan, dan penyesatan. Saudaraku yang masih ada di sana, ingatlah, jalan yang kalian tempuh bukanlah jalan keselamatan. Sosok yang kalian ikuti dan bela mati-matian itu bukanlah juru selamat. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada mereka semua sehingga bisa kembali kepada pangkuan Islam yang rahmatan lil alamin. Sekian celotehan, sampai jumpa pada celotehan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.